Ketika saya di situ dalam posisi ketakutan dan sendirian, saya langsung berusaha untuk berlindung minimal di ruangan yang ada guru agar saya tidak diculik kembali oleh mereka. Akhirnya saya di situ, ketika saya keluar lift dan saya ingin masuk kelas, itu langsung mereka sudah bergerombol sekitar 25-30 orang. Mereka langsung memegangi tangan saya, langsung dimasukkan saya kembali ke dalam lift dan dibawa kembali saya di lantai 4, di mana di lantai 4 itu tidak ada aktivitas pelajaran sama sekali dan tidak ada guru sama sekali di sana. Di hari kedua itu saya sudah pasrah, saya tidak tahu lagi apakah saya masih bisa hidup di hari kedua itu ataukah tidak. Yang pasti saya hanya pasrah dan berdoa kepada Tuhan. Saya di sana dibawa kembali ke toilet lantai 4 Binus School Simpruk, yang dimana di situ tidak ada toilet dan mereka sudah merencanakan, tidak ada CCTV dan mereka sudah merencanakan itu semua. Saya di situ kembali di pojokan dan kembali ketua geng ini menyuruh salah satu anggota geng ini yang badannya sangat besar untuk duluan menghabisi saya, yang berinisialkan K. K ini langsung menghadapi saya dan muka saya langsung ditonjok berkali-kali, yang dimana dia adalah seorang atlet bela diri. Namun saya tahu badan dia sangat besar, dia sangat kuat dan dia sangat hebat dalam bela diri. Tapi mengapa semua itu dipergunakan hanya untuk menindas saya sebagai minoritas di sana? Sebagai seorang muslim saya ditindas, sebagai orang pribumi saya ditindas di sana. Lalu saya di sana hanya bisa membela diri agar saya masih bisa melindungi muka saya, masih bisa melindungi kepala saya agar tidak terjadi yang tidak saya inginkan. Itu di hari kedua itu perlakuan mereka mengeroyok. Di hari kedua setelah saya dihajar oleh pelaku berinisial K, saya langsung dihajar lagi kembali. Tidak berjelang lama, setelah 1 atau 2 menit saya kembali dihadapi oleh pelaku yang berinisial C. Itu kembali menonjoki saya dengan tonjokan yang sangat keras, yang saya ditonjoki di pipi, di dagu, di mata, dan di kepala saya. Kepala saya rasanya bengkak semua, mata saya merah. Dada saya juga ditonjok habis-habisan di sana. Perut saya ditonjok habis-habisan di sana. Sampai saya muntah darah di sana dan hidung saya mengeluarkan darah, dan akhirnya di sana dilihat saya sudah tidak berdaya dan saya sudah jatuh di sana. Mereka meninggalkan saya kembali sendirian di sana. Oke. Saya ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Di hari kedua itu ada nggak pihak sekolah yang mengetahui kamu udah berdarah-darah seperti itu? Akhirnya saya di sana ingin kembali ke dalam kelas setelah membersihkan muka saya dan luka-luka saya di toilet. Saya kembali ke dalam kelas, tapi mereka sudah menunggu saya kembali di sekolah, di dalam kelas pelajaran bahasa Indonesia itu. Karena saya masih ketakutan dan saya malu dengan kondisi wajah dan fisik saya yang berdarah-darah, saya akhirnya berusaha untuk mengumpat di tangga darurat karena saya takut ketemu dengan orang, saya takut digebukin lagi. Saya ke tangga darurat dan saya nangis di situ. Saya tidak tahu saya ada di mana dan saya tidak sadar saya sedang apa di sana. Akhirnya ada seorang guru yang keluar dan pergi ke tangga darurat yang bernama Miss Suryalin, dan dia adalah guru bahasa Indonesia yang sebelumnya adalah kelas saya, tapi saya tidak gabung ke kelas itu karena mereka sudah menunggu saya di kelas. Guru ini menepok badan saya dan menanyakan apa yang terjadi. Namun ketika guru melihat Miss Suryalin langsung terkejut dan langsung menanyakan apa yang terjadi dengan muka kamu. Lalu di situ saya langsung nangis dan saya takut untuk menceritakan apapun kepada Miss Suryalin. Oleh karena itu Miss Suryalin pun akhirnya membawa saya ke ruangan Mr. E yang menerima saya, dan saya selalu bercerita serta selalu melaporkan seluruh tindakan bullying secara verbal dan pelecehan ini kepada Mr. E dari hari pertama sekolah sampai 3 bulan itu. Namun karena Mr. E ini menanyakan saya dan saya masih trauma di sana, saya takut dikeroyok. Kalau saya menceritakan, saya tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Akhirnya saya tidak berani bercerita kepada siapapun, dan akhirnya Mr. E pun menyerahkan saya kepada pihak klinik, dan pihak klinik di situ mengobati saya. Pihak klinik, pertanggungjawaban dari klinik yang bernama
Miss M itu langsung menelpon kedua orang tua saya dan mengabarkan bahwa saya dengan kondisi yang darurat, saya dengan kondisi yang telah digebukan oleh para siswa-siswa lainnya, dan saya telah babak belur di sana. Lalu orang tua saya langsung menyuruh driver saya menjemput saya. Oke, itu kasih lihat itunya apa? Ini di rumah sakit ya? Ini di rumah sakit apa ini? Nama rumah sakitnya? Itu saya ada di rumah sakit Pertamina. Rumah sakit Pertamina ya. Saya dirawat di rumah. Itu tanggal berapa? Kejadiannya kapan itu? Kejadiannya adalah penganiayaan puncaknya itu tanggal 30 Januari sampai tanggal 31 Januari secara berturut-turut. Secara berturut-turut 2 hari saya dihajar sampai saya. Sekarang statusnya masih siswa sana. Sampai sekarang sekolah sampai sekarang tidak pernah memberikan sanksi apapun kepada para pelaku, dan sekolah sampai sekarang hanya mempersulit pendidikan saya yang tadinya pendidikan saya adalah di puncak yang paling tinggi. Sekarang sekolah menurunkan pendidikan saya di level yang paling bawah, yang otomatis saya tidak bisa membanggakan kedua orang saya tidak bisa kuliah di luar negeri lagi oleh karena perilaku sekolah yang menurunkan level saya yang ada di sana. Dan sampai saat ini para pelaku masih saja dibiarkan, malah disupport oleh pihak sekolah. Mereka disupport habis-habisan dari segi pendidikan. Mereka disupport dan sebentar lagi mereka akan pergi ke luar negeri untuk kuliah. 4 bulan lagi mereka disupport untuk menjalani dan melanjutkan kuliah di luar negeri. Sementara saya di sini dari hari pertama pemukulan sampai 3 bulan saya selalu menderita. Fisik saya baru sembuh setelah 3 bulan, lalu berbulan-bulan sampai 9 bulan dari tanggal pelaporan Januari sampai sekarang belum ada tindakan atau sanksi tegas kepada para pihak pelaku. Kami sudah oleh guru bagaimana keadaan saya tidak pernah mendapatkan hak saya sebagai pelajar di sana. Sementara orang tua saya selalu menjalani prioritas dan hak-hak kami kepada sekolah. Kami selalu membayar tepat waktu dengan jumlah yang sama. Dan sekolah hanya selalu mengabaikan dan tidak pernah mengajari saya dan tidak pernah memberikan pendidikan apapun di kelas 12 ini kepada saya. Dan lalu level saya diturunkan secara semena-mena tanpa persetujuan dari kami. Jadi kami orang tua berharap tadinya Elvian ini mendapatkan pendidikan yang terbaik di sana. Nah, ketika kejadian itu kami berasa sekolah kayaknya membiarkan kejadian ini. Elvian sudah menjalankan prosedur mengadu ke sekolah, ke guru-guru, tapi diabaikan, tidak didengarkan. Malah ini kejadiannya berlanjut seperti itu. Sampai di tanggal 30 pun Elvian sudah bilang ke gurunya, tapi tetap diabaikan. Tanggal 31 pun ketika kejadian itu sekolah masih belum merespon. Nah, ketika kami menyatakan Elvian masuk ke rumah sakit pun mereka juga tidak ada menengok ke rumah sakit. Jadi benar-benar diabaikan. Nah, ketika di Nuserpong mencuat, baru mereka merespon saya untuk datang ke rumah melihat Elvian. Nah, jadi di sini kami melihat sekolah benar-benar hanya memanfaatkan momen untuk di Nuserpong aja. Setelah di Nuserpong udah mulai membisu, ini Elvian juga udah diabaikan kembali. Sampai sekarang kami mendatangi sekolah terakhir kemarin, mereka juga menyatakan bahwa ini hanyalah hanyalah perkelahian biasa yang dimana semua fakta diputerbalikan oleh para kami pelaku. Tegas, sekolah ini memandang Elvian sebagai pelaku atau sebagai musuh atau lawan. Mereka juga tidak menjawab. Saya sangat miris ini sekolah. Jadi sejauh ini kita udah menjalani proses sampai dari kepolisian, terus ke sekolah kami udah datangin terus juga, tapi belum ada solusi sampai sekarang. Harus rusak gara-gara ada geng-geng diduga dipelihara sekolah tersebut. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwa ke depan kalau ini dibiarkan sekolah-sekolah elit tersebut, ini akan menimbulkan masalah besar buat anak bangsa dan generasi kita ke depan. Saya sebagai korban di sini hanya minta keadilan yang sebesar-besar dan keadilan untuk bangsa yang saya cintai ini. Bangsa Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai kita korban bully seperti ini, tidak tahu harus cerita kemana, tidak tahu harus mengadu keadilan kepada siapa.
Ya, jadi kami Laporan kemana sih bang? Dari berita Polres mana? Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi begini, ini kan kedua orang tuanya sudah hadir nih. Tadi mamanya sudah menyampaikan keprihatinannya tentang sekolah tersebut. Kami sebagai PH udah pasti akan siapkan satu langkah adalah menyurati seluruh lembaga yang terkait untuk turun memantau. Kalau memang sekolah ini tidak sesuai dengan izinnya atau membiarkan kejahatan-kejahatan terjadi di sekolah, ini kan berarti kan merusak generasi muda. Artinya udah polusi lain aja. Kalau menurut saya tidak berguna juga kalau di dalam sekolah anak dititipkan di sekolah untuk pendidikan, bahkan dibullying, bahkan dilecehkan, dianiaya, bahkan dikeroyok. Ini faktanya jelas kalau lihat bayangin. Ini apa? Berapa hari harus nginep di rumah sakit, ya kan? Nah, dia dari awal masuk sampai dengan dia berada di situ mendapatkan perlakuan sangat tidak adil. Yang kita sayangkan, ya, yang namanya guru harusnya itu harus ditertibkan, dipanggil atau dikasih sanksi gitu loh. Ini sebenarnya 4 orang tidak boleh lagi harus pendidikan di sana kalau menurut saya. Apalagi ada geng yang namanya K itu ya, itu harus pertama diperiksa supaya dia harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dan geng-geng siapa saja geng-gengnya itu loh. Bahkan saya diancam untuk akan dimatikan di hari-hari berikutnya oleh ketua geng itu. Ya. Saya diancam akan terus dihajar dan di hari terakhir saya sendiri akan ditangani oleh ketua geng itu dan dia akan menggunakan senjata tajam di hari Jumat itu. Saya akan dibunuh di hari itu juga. Ya, jadi pengancamannya jelas, ada kekerasan fisik, ada penganiayaan, ada pengeroyokan, ada pelecehan seksual. Makanya kami minta ini cukup sangat memiriskan untuk pendidikan bangsa ini. Ini sekolah-sekolah swastanya harus ditertibkan. Jangan bicara sekolah elit. Kalau mentalnya kayak gini, ini bukan elit lagi, ini merusak namanya bangsa ini, merusak pendidikan. Pak Menteri, Pak Gubernur, tolong mantau. Datang, kalau bisa anggota DPR RI untuk datang untuk memeriksa sekolah ini apa benar tidak sih sistem pendidikan sama seperti sistem pendidikan berlaku di Indonesia. Jangan sampai mereka bawa sistem yang ya bukan, kita ngomong bullying itu kan kekerasan gitu loh. Apa itu tidak menjadi salah satu masalah buat sekolah ketika ini terjadi. Jadi mungkin bapaknya dulu karena ibu tadi sudah sampaikan, mungkin bapak dia seorang bapak gimana menurut ya. Sejauh ini dengan gandeng komisi anak. Komisi anak. Iya, jadi kita juga pasti ini kan masalah anak ya, undang-undang perlindungan anak udah pasti akan arahnya ke sana semua. Makanya kita akan siapkan surat ke seluruh lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak, ya, bahkan Komisi juga Hak Asasi Manusia kita suratin, Menteri Pendidikan, DPR RI, bahkan sampai di Kadis dan juga Gubernur dan juga lembaga-lembaga pemerhatian anak gitu loh, supaya ini harus sekolah ini harus diberikan tindakan keras dan yang 4 orang yang diduga melakukan kekerasan tersebut supaya sementara waktu jangan ditutup sekolah karena pasti mentalnya terganggu terus. Secara fisik dan mental kena, ya kan? Karena dua, bullying itu adalah fisik dan psikis. Nah, psikis yang kena, fisiknya juga kena gitu loh. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai anak bangsa. Kita juga melahirkan pendidikan yang juga berbobot itu loh. Kalau kayak gini, ini bukan di sana untuk jadi pendidikan. Ini orang di sana untuk dianiaya, ya kan? Bahkan ada geng-geng yang saya kaget juga, ada geng-geng sampai sebanyak itu ya. Ya kalau bisa dipolis lain dulu lah sekitar sekolah itu, jangan bicara sekolah elit lah. Kalau kayak gini kan bukan kita anggap elit, ini malah merusak pendidikan anak ke depan, masa depan anak malah dirusak. Ini mentalnya rusak ini, udah mentalnya rusak, fisiknya juga bermasalah karena masuk rumah sakit. Ya ini penganiayaan berat, ada pengeroyokan. Jadi saya ini juga selaku di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, satu sangat prihatin. Jadi begini loh, lu mau pejabat kek, lu mau orang kaya kek, kita nggak peduli gitu. Anak kita dititipkan satu sekolah, emang di sana sekolah khusus pejabat aja, udah jadi sekolah khusus pejabat aja kan. Ini kan sekolah untuk anak, semua orang boleh bersekolah di situ kan. Kan waktu dia menawarkan pasti dengan manis, janji dan lain sebagainya. Faktanya ternyata dalam perjalanan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah berbalik 180 derajat dengan kejadian yang dialami oleh PNK. Ya.